Jemaat para kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita di hari ini. Untuk itu, jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari dengan hati yang diarahkan kepada Tuhan, kita mengimani bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas jemaat sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahagia itu sederhana. Hanya kita saja yang suka membuat standar tinggi untuk memaknai kebahagiaan itu sendiri. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa bangun pagi dengan keadaan sehat. Mentari pagi ini adalah bukti penyertaan Allah bagi setiap kita. Berkat adalah sebuah anugerah yang Tuhan percayakan. Nafas hidup adalah bukti dari kasih-Nya. Hari ini adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kita di tengah-tengah situasi pandemi virus corona seperti ini. Kita masih diberi kesempatan beribadah, meskipun kita tidak dapat bersama-sama di dalam gereja. Namun tidak mengurangi hadirat Tuhan hadir, dan tidak mengurangi kerinduan serta sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Merindukan Tuhan setiap waktu dan menghidupi kebenaran firman-Nya, biarlah itu menjadi kesukaan kita. Mari kita berikan hati yang terbaik, sikap yang terbaik di hadirat Tuhan. Kita memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik, karena Tuhan layak menerima yang terbaik. Dengan hati penuh syukur dan penyembahan kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian, Ku rindu setiap waktu. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus,
naskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa cukup yang disertai syukur membuat kita kaya di hadapan Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan dari mulut saja, tetapi sebuah ucapan syukur yang berasal dari hati oleh karena mengasihi Tuhan. Ucapan syukur terucap karena sebuah kesadaran serta memahami akan kebaikan Tuhan. Saya percaya, sekalipun dalam situasi yang sedang terjadi pandemi virus corona seperti ini, ada banyak hal, ada banyak perkara yang Tuhan telah kerjakan, yang kita rasakan dan nikmati dalam setiap hidup kita setiap hari, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Dan dengan jujur di hadapan Tuhan, mari mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Betapa seringkali kita gagal dan jatuh di dalam dosa ketika berjuang untuk hidup taat, berjuang untuk setia, berjuang untuk mengatakan tidak pada dosa lewat perkataan, sikap, tingkah laku yang menyandung hati orang lain dan menyakiti hati Tuhan. Mari secara pribadi datang kepada Tuhan, menaikkan syukur, mengaku dosa, dan mohon pengampunan
agar kita boleh layak beribadah kepadanya. Bapa di surga, kami menghampiri tahta kekudusan-Mu, Tuhan pemilik segala pujian dan penyembahan. Bapa yang setia memelihara hidup kami datang mengangkat hati dan menyatakan syukur kami kepadamu. Betapa seringkali kami tidak menyadari dan sulit bersyukur dalam hal kecil dan yang kelihatannya sangat sederhana. Ketika kami masih bisa bangun tidur pagi ini, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, menikmati dan menyaksikan mentari pagi ini, masih bisa berdiri menginjakkan kaki di hari yang baru ini, masih melihat dan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Masih banyak hal lagi yang Engkau anugerahkan bagi kami di hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk semua kebaikan-Mu. Dengan kasih yang sempurna, Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau Allah yang mengasihi kami, apapun keberadaan kami. Terima kasih untuk hari ini masih dapat beribadah kepadamu. Kiranya lewat pujian dan penyembahan kami, Engkau suka dan berkenan, serta memberkati ibadah kami ini. Ya Tuhan, dengarkan dan terimalah setiap ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu, dan kami mengimani Engkau telah mengampuni dosa kami. Layakkan dan kuduskan kami, agar kami dapat menikmati hadirat-Mu, serta diperbaharui, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan, yang memperkenankan hati Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyerah bukanlah jalan keluar dalam menghadapi situasi sulit. Semakin hari kehidupan ini semakin sulit. Jujur, kadang hati ini bertanya, kapan virus corona ini akan berakhir? Kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dengan wabah virus corona ini. Tetaplah berserah dan percaya bahwa badai ini akan berlalu, bahwa rencana Tuhan terbaik. Mari tetapkan hati bahwa iman kita tidak tergoyahkan dengan keadaan dan situasi sesulit apapun. Dengan didorong iman yang teguh yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku tetapkan hatiku
untuk percaya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu
Berserah kepada Yesus, itulah satu-satunya pilihan terbaik. Bersama Tuhan Yesus, semua musim dapat kita lewati. Dengan segenap hati dan penuh penyerahan kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 364. Berserah kepada Yesus, roh, tubuh, dan jiwaku.
Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan yang menuntun kita hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan sikap hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian sejauh timur dari barat.
Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan belajar bagian firman Tuhan pada minggu pagi ini. Kita masih ada di dalam tema memandang Allah di tengah badai. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita serahkan hati dan pikiran kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pada minggu pagi ini, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, supaya Engkau mengajarkan kami kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang menghormati firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang merindukan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh mendambakan firman Tuhan, supaya ketika firman Tuhan kami baca, kami dengar, kami renungkan, betul-betul dengan kerinduan yang dalam kami mencoba untuk memahaminya. Firman Tuhan kami terima dengan rendah hati. Firman Tuhan kami terima dengan sukacita, oleh karena kami rindu mengalami pertumbuhan iman, sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang tetap seperti itu saja, tetapi kami rindu menjadi orang Kristen yang mengalami perubahan hidup, semakin diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami di hari ini tidak sama dengan kehidupan kami di hari kemarin. Dan besok kalau Tuhan izinkan kami masih hidup, kami rindu kehidupan kami di esok hari jauh lebih baik daripada kehidupan kami di hari ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang sungguh-sungguh kami serahkan kepada Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, seperti saya katakan tadi, tema kita adalah memandang Allah di tengah badai. Dan pada minggu ini kita akan belajar tentang apa pandangan Allah tentang dosa. Sebagai kelanjutan dari khotbah kita, tema kita minggu lalu tentang pertobatan. Nah, saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 3 dan Roma pasal 6. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dan Roma 6 ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita lanjutkan di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6 ayat 23a, demikian firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut. Jemaat yang Tuhan kasihi, saya membaca sebuah buku, tetapi juga saya membacanya di Google, tentang seorang gadis India yang diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok pemuda. Belum puas dengan pemerkosaan yang mereka lakukan, mereka menyiksa gadis ini secara luar biasa. Kalau saudara punya waktu, coba saudara searching di internet, di Google, dan saudara akan mendapatkan informasi tentang perlakuan brutal dari sekelompok pemuda ini terhadap gadis ini. Gadis ini bernama Jyoti Singh. Saudara yang Tuhan kasihi, rasanya sangat mustahil ada manusia yang memperlakukan manusia lain secara brutal seperti yang dilakukan oleh sekelompok pemuda ini terhadap
Jyoti Singh. Jyoti Singh akhirnya meninggal di salah satu rumah sakit di Singapura setelah 13 hari dirawat. Dia meninggal dalam penderitaan fisik dan penderitaan psikis yang begitu dalam. Banyak orang yang mendemo. Mereka mengutuk perbuatan brutal pemuda-pemuda ini. Beberapa bulan perbuatan tersebut dikutuk secara massal di India. Tetapi anehnya, di tengah-tengah kutukan massal di India terhadap perbuatan para pemuda ini, justru peristiwa pemerkosaan semakin bertambah-tambah di India. Pertanyaannya, ada apa? Bukankah perbuatan para pemerkosa tersebut dikutuk habis-habisan oleh masyarakat di India? Tetapi mengapa justru perbuatan pemerkosaan di sana semakin marak? Kita mungkin bingung, saudara. Sebuah buku menuliskan sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, mengapa perbuatan pemerkosaan semakin marak di tengah-tengah kutukan massal terhadap peristiwa yang dialami oleh Jyoti? Jawabannya adalah karena ternyata ada pengajaran dari pemimpin agama setempat yang menegaskan bahwa pemerkosaan bukanlah perilaku yang berdosa. Memang pada akhirnya kakek berusia 77 tahun ini dipenjara seumur hidup karena memperkosa puluhan gadis. Tetapi pandangan yang keliru yang telah dia ajarkan kepada para pengikutnya telah mempengaruhi perilaku dosa mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata masalah terbesar di zaman ini bukanlah perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi masalah yang terbesar di zaman ini adalah pemahaman yang keliru tentang apa itu dosa. Nah, karena pemahaman yang keliru ini mengakibatkan terjadi perbuatan-perbuatan dosa. Saudara, kejahatan semakin bertambah-tambah. Dunia semakin jahat. Bahkan kejahatan yang dilakukan terkadang membuat kita tidak dapat berkata apapun. Kita hanya terpaku melihat semua yang terjadi. Bahkan ketika saya sedang mempersiapkan khotbah ini, pagi ini saya mendapat berita, dan mungkin saudara-saudara juga mendapat berita. Versi yang saya terima adalah, di kota ini terjadi pembegalan beberapa waktu yang lalu. Sepeda motor dicuri dan pemilik motor dibunuh dengan begitu sadis. Berita yang saya dengar sementara bahwa pria yang terbunuh itu lehernya digorok. Mengapa kejahatan semakin merajalela? Mengapa perbuatan dosa terjadi di mana-mana? Mengapa masih begitu banyak orang yang terikat dengan dosa? Jawabannya, karena arti dosa telah mengalami devaluasi. Nilai dosa telah diturunkan, sehingga dosa tidak lagi diartikan sebagai dosa. Akibatnya, ketika seseorang membunuh, dia tidak lagi menganggap itu sebagai dosa. Ketika seseorang memperkosa, dia tidak lagi menganggap itu sebagai dosa. Ketika seseorang berzina, dia tidak lagi menganggap itu sebagai dosa. Ketika seseorang mencuri, dia tidak lagi menganggap itu sebagai dosa. Ketika seseorang menipu, dia tidak lagi menganggap itu sebagai dosa. Ketika seseorang berbohong, bahkan untuk tujuan yang baik sekalipun, itu adalah dosa, tetapi dia menganggap itu bukanlah dosa. Dan ada begitu banyak kejahatan lain yang dilakukan, termasuk oleh orang-orang Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan, tetapi menganggap bahwa itu bukan dosa. Saudara,
Panggilan gereja adalah mengajarkan apa itu dosa, konsep yang benar tentang dosa, arti yang benar tentang dosa. Gereja harus menghadirkan ajaran tentang dosa yang alkitabiah, yang dibangun di atas dasar teologi yang solid. Mimbar gereja tidak boleh mengurangi, apalagi meniadakan pengajaran tentang dosa. Karena persoalan tentang dosa adalah persoalan yang serius. Percuma gereja mengajarkan pemuritan yang sejati. Percuma gereja mengajarkan bagaimana membangun persekutuan. Percuma gereja mengajarkan banyak hal tentang hidup yang bertumbuh. Tetapi kalau gereja tidak mengajarkan kepada jemaat apa arti dosa menurut Tuhan, maka gereja tidak sedang mengajarkan apa yang benar. Saudara, masalah dosa adalah masalah yang serius. Ini adalah urusan hidup dan mati kita. Ini urusan di mana kita akan menghabiskan waktu di dalam kekekalan. Apakah kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga, atau kita akan berada selama-lamanya di neraka? Saudara, ada gereja dan hamba Tuhan yang tidak bersedia mengajarkan tentang dosa. Karena menurut mereka ini akan menakut-nakuti jemaat. Dan gereja akan menjadi sepi pengunjung. Jemaat tidak suka mendengarkan khotbah tentang dosa. Jemaat lebih suka mendengarkan khotbah tentang berkat, tentang pengampunan, tentang mujizat, tentang kelepasan dari pergumulan. Nanti jemaat akan pindah ke gereja lain. Lalu keuangan gereja akan menjadi kacau balau. Ini kacau, saudara. Ada gereja dan hamba Tuhan yang tidak bersedia mengajarkan tentang dosa. Karena apa? Karena takut menyinggung jemaat. Kalau jemaat tersinggung, nanti jemaat tidak mau terlibat dalam mendukung proyek-proyek gereja. Atau tidak mau datang lagi ke gereja. Ngambek, orang Manado bilang maraju. Ada gereja dan hamba Tuhan yang tidak bersedia mengajarkan tentang dosa. Karena menurut mereka itu adalah tema yang tidak populer. Di tengah-tengah dunia yang sedang tergila-gila kepada mamon dan kemewahan hidup. Kalau berbicara tentang doktrin dosa, gereja akan dianggap sebagai gereja yang kekunoan di tengah-tengah zaman yang kekinian. Ada gereja dan hamba Tuhan yang tidak berani berbicara tentang dosa dan menegur dosa jemaat karena takut ditolak oleh jemaat, takut tidak dikasihi oleh jemaat, takut tidak dikasih berkat oleh jemaat, takut tidak didukung oleh jemaat, takut dimusuhi oleh jemaat. Akibatnya banyak gereja muncul sebagai penghibur. Gereja yang tugasnya hanya mengentertain jemaat, menghibur jemaat, supaya jemaat senang, supaya jemaat terhibur, supaya jemaat happy, supaya jemaat dipuaskan, dan persembahan gereja makin bertambah. Lalu apa yang terjadi? Lalu sambil tersenyum, para jemaat terus berjalan menuju ke neraka, menjalani kematian kekal dalam ratap tangis dan kertak gigi yang abadi. Saudara yang Tuhan kasihi, saya secara pribadi, sepanjang perjalanan saya melayani Tuhan hampir 22 tahun, 11 tahun mengajar teologi sistematika, termasuk mengajar ilmu homiletika, ilmu berkhotbah, dan 10 tahun lebih sebagai ibu gembala yang menemani suami menggembalakan jemaat. Saya ingin katakan, hanya satu sukacita dan kepuasan hati ilahi yang saya rasakan, yaitu ketika saya dapat mengajarkan isi Alkitab sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri
di tengah-tengah zaman yang sudah semakin rusak ini. Saudara, tidak mudah menjadi pengkhotbah yang betul-betul tidak peduli dengan respon, tidak peduli dengan tanggapan yang negatif, tetapi yang betul-betul mengajarkan kebenaran firman Allah. Itu penuh tantangan, saudara. Itu penuh dengan perjuangan. Kadang disanjung, kadang dibanting, kadang mendapat pujian, kadang mendapat cibiran, kadang bisa diterima, kadang juga ditolak, kadang menerima jempol, tetapi kadang di belakang juga diinjak, kadang dikasihi, tetapi kadang juga disalahpahami. Tetapi saya tidak akan pernah menyerah, karena saya yakin saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan dan bukan untuk mengentertain jemaat. Saudara, pada zaman akhir orang-orang akan lebih suka menerima ajaran yang tidak sehat. Mereka akan mengumpulkan pengajar-pengajar, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan supaya mengajarkan firman Tuhan yang menyenangkan telinga mereka, yang memuaskan hati mereka. Tetapi saya ingin katakan kepada jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong harus bersuka cita, karena Anda dikasihi oleh para hamba Tuhan secara sungguh-sungguh dan serius. Sehingga para hamba Tuhan tidak pernah berhenti berjuang belajar firman Allah dan mengajarkan apa yang benar kepada saudara. Dan saya secara pribadi saya mengapresiasi jemaat yang selalu serius, dengan sikap yang serius, selalu mendengarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini ada 3 bagian. Kita akan belajar tentang dosa. Yang pertama, definisi dosa. Yang kedua, relasi dosa. Dan yang ketiga, konsekuensi dosa. Kita telah membaca bagian firman Tuhan tadi di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jemaat, Alkitab tetap di tangan saudara, dan coba saudara perhatikan baik-baik. Frasa telah berbuat dosa. Sebenarnya terjemahan ini kurang tepat untuk menjelaskan tentang arti dosa yang dimaksud oleh Allah. Terjemahan Indonesian Literal Translation sebenarnya lebih tepat karena lebih sesuai dengan bahasa aslinya. Terjemahannya demikian: sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Allah. Jadi bukan telah berbuat dosa, tetapi telah berdosa. Jemaat, istilah telah berdosa artinya bahwa semua manusia adalah orang-orang berdosa. Setelah manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, semua manusia ikut mengalami kehancuran akibat dosa tersebut. Dan semua manusia menjadi bobrok, dan status kita menjadi orang berdosa. Ingat ya, status kita orang berdosa. Jadi dulu, sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, status kita sangat jelas. Kita adalah orang-orang berdosa. Saudara, istilah dosa dari bahasa Yunani yang digunakan dalam teks kita adalah hamartia. Nah, istilah hamartia ini artinya meleset dari target atau dari sasaran. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah targetnya Allah. Jadi dosa atau
hamartia artinya meleset dari sasaran. Hal ini dapat digambarkan atau dipersonifikasikan seperti seorang pemanah atau seorang penembak yang gagal mengenai titik fokus. Karena kita tidak beribadah di gereja, biasanya di gereja kan kita punya PowerPoint ya. Jadi saya berharap saudara coba untuk memikirkan, membayangkan tentang papan sasaran tembak itu. Yang ada lingkaran pertama, lalu lingkaran kedua, lingkaran lebih kecil, sampai lingkaran di tengah-tengah, kemudian di tengah-tengahnya lagi ada titik fokus. Nah, yang dimaksudkan dengan dosa atau hamartia adalah seorang pemanah yang tidak mencapai titik fokus. Sekalipun panah yang telah dia lesatkan itu atau peluru yang telah dia tembakkan itu berada pada lingkaran paling tengah di dekat titik fokus, tetapi sepersekian inci tidak mengenai titik fokus, itu tetap disebut hamartia. Itu tetap disebut dosa. Nah, saudara, kata ini dipakai sebagai gambaran tentang manusia yang tidak mengenai sasaran atau tidak mengenai target yang sesuai dengan kekudusan Allah. Ingat, yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah. Jadi, bersamaan dengan gagalnya kita mencapai target, ya, kalau kita adalah pemanah, kita tidak mencapai titik fokus itu tetapi meleset sekalipun sedikit. Nah, bersamaan dengan gagalnya kita mencapai titik fokus, nah bersamaan dengan itu pula kita mencapai target yang lain. Maksudnya begini, jadi ketika kita gagal mencapai target Allah, berarti kita sedang mencapai target yang lain, dan target yang lain selain Allah adalah iblis. Saudara, jadi ketika dikatakan kita berdosa, itu berarti bahwa kita tidak mencapai target Allah, tetapi kita mencapai target iblis. Nah, itulah kondisi kita sesuai dengan Roma 3 ayat 23 dulu. Semua orang telah berdosa. Jadi kita adalah orang-orang yang gagal mencapai target Allah. Hati dan pikiran kita telah dikuasai oleh dosa. Seluruh hidup kita ada di dalam tawanan dosa. Dan status kita adalah orang berdosa. Itu yang dimaksudkan oleh Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa. Jemaat yang Tuhan kasihi, berdosa, dosa, hamartia adalah gagal mencapai target Allah, meleset dari sasaran yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah tidak mengenal gradasi dosa atau membeda-bedakan dosa. Allah tidak mengenal itu, saudara. Makanya sekalipun sepersekian inci kita meleset dari titik fokus, bagi Allah itu tetap dosa. Tidak ada dosa hitam, tidak ada dosa putih menurut Alkitab. Dosa setitik apapun di antara kebaikan yang begitu banyak, setitik itu tetaplah dosa di mata Tuhan. Jadi setitik itu tidak dapat ditutupi oleh sebanyak apapun kebaikan yang menurut kita baik yang kita lakukan. Jadi kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa kita jauh lebih baik dari orang lain yang melakukan dosa pembunuhan, yang melakukan dosa pemerkosaan, yang melakukan dosa perzinahan, dibandingkan dengan saya yang hanya bergumul dengan dosa dalam pikiran. Oh saudara, saudara tidak dapat membeda-bedakan karena Allah tidak mengenal gradasi
dosa. Setiap dosa adalah meleset dari target Allah. Semua dosa adalah pelanggaran terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak dapat berkata bahwa menggosip adalah sebuah pelanggaran terhadap etika di tengah masyarakat. Itu hanya sekedar pelanggaran. Itu bukan dosa. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, bergosip adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan itu adalah dosa. Dosa adalah pemberontakan terhadap hukum Allah. Berarti dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Jemaat yang Tuhan kasihi, coba kita ingat-ingat kehidupan kita yang dulu ya. Saya juga mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya juga mengingat-ingat kehidupan saya yang dulu. Sekalipun saya sudah menjadi orang Kristen, tapi saya tahu, mengingat kehidupan saya yang dulu, saya tahu bahwa sesungguhnya saya Kristen, tetapi saya tidak sedang menyembah Tuhan Yesus. Jadi coba kita ingat-ingat kehidupan kita yang dulu. Sebelum kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebelum kita mengakui Dia secara pribadi. Saudara mungkin sudah dibaptis dewasa. Saudara juga mungkin waktu itu sudah sidi. Tetapi itu tidak menjamin bahwa kita telah menerima Dia secara pribadi. Ya, jadi coba kita ingat-ingat dulu kehidupan yang lama. Mungkin dulu kita setia ke gereja, terlibat dalam pelayanan, atau sering ke gereja, atau jarang ke gereja, atau sesekali ke gereja. Dulu ya, sebelum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ingat, bukankah yang kita dapati bahwa hidup kita di masa lalu adalah kehidupan yang betul-betul jauh dari Tuhan. Kehidupan yang gelap. Kehidupan dalam kejahatan yang luar biasa. Kehidupan yang berlumuran dosa. Kita tidak mengenal Tuhan sekalipun Kristen. Kita tidak memiliki perasaan apa-apa kepada Tuhan sekalipun Kristen. Kita tidak menginginkan Tuhan sekalipun Kristen. Kita tidak merindukan Tuhan sekalipun Kristen. Kita tidak menyukai firman Tuhan sekalipun Kristen. Kalau kita ke gereja, sekedar ke gereja. Firman Tuhan disampaikan sekedar mendengar. Bahkan ada yang tertidur di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Sekalipun kita Kristen, kita tidak menyukai hukum-hukum Tuhan. Hati dan pikiran kita gelap, kotor, penuh dengan pikiran-pikiran yang jahat, penuh dengan pikiran-pikiran yang cabul. Hidup kita penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat. Dan kita tidak menganggap semua itu sebagai sesuatu yang aneh. Kita sangat menikmati hidup kita di dalam dosa yang sebenarnya sangat menjijikkan bagi Tuhan. Tetapi kita santai saja. Seluruh hidup kita adalah hidup yang berdosa. Bukankah demikian dulu kita di masa lalu? Sebelum kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, sekalipun kita sudah sidi, sudah dibaptis dewasa, sudah lama menjadi orang Kristen. Pertanyaannya mengapa? Karena kita adalah pribadi yang disebut sebagai total depravity. Kita adalah manusia bejat secara total. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 yang kita baca tadi. Semua kecenderungan hati kita adalah dosa semata-mata. Melihat ini, dosa yang muncul. Melihat itu,
dosa yang muncul. Ada peristiwa ini, tanggapi dengan dosa. Ada peristiwa itu, tanggapi dengan dosa. Menilai segala sesuatu dari pikiran yang berdosa. Melakukan segala sesuatu dari pikiran yang berdosa. Dalam keadaan kita yang berstatus sebagai orang berdosa, kita tidak mampu untuk berkata tidak kepada dosa. Itu keadaan saya dulu. Dan saya percaya itu juga keadaan saudara dulu. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak mungkin berdusta. Allah sendiri yang berkata bahwa kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah budak dosa. Dosa adalah tuan kita. Kepadanya seluruh tujuan, kepadanya seluruh target dari setiap perbuatan kita. Kita tidak pernah mencapai target Allah. Karena semua target kita adalah berbuat dosa. Saudara, sekalipun kita masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik dulu, ketika kita masih berstatus sebagai orang berdosa. Tetapi dalam status kita sebagai orang berdosa, semua kebaikan kita tidak pernah bisa mencapai kebaikan dari standar Allah. Kebaikan kita dalam keberdosaan adalah kebaikan yang egois, adalah kebaikan yang selalu kembali kepada kepuasan dan kepentingan diri kita sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Yesaya 64 ayat 6. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara, membayangkan hidup saya di masa lalu, sesak ini dada saudara. Ada banyak hal kotor, ada banyak hal najis yang ada di pikiran saya, yang ada di hati saya, yang telah saya buat dan telah saya lakukan. Dan saat ini kalau ingat, sesak di dada, malunya minta ampun. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah menebus kita dari status kita sebagai orang berdosa, sehingga sekarang kita disebut sebagai orang kudus secara status. Saudara, perhatikan surat-surat Paulus. Kalau saudara baca surat-suratnya, dia selalu mendahului surat-suratnya dengan salam kepada orang-orang kudus di Efesus, kepada orang-orang kudus di sini, kepada orang-orang kudus di situ. Kenapa saudara? Itulah ketika mereka ditebus, ketika jemaat di Efesus, di Filipi, di Kolose, mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menerima karya yang dilakukan Kristus di Kalvari. Mereka ditebus dari status mereka yang berdosa, sehingga sekarang mereka disebut oleh Paulus sebagai orang-orang kudus. Begitu juga dengan saya dan saudara. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita menyadari dosa-dosa kita, kita serahkan kepada Tuhan. Pada saat kita menerima karya di Kalvari, pada saat itu juga kita ditebus dari status kita sebagai orang berdosa, dan sekarang kita disebut orang kudus secara status. Dan itu berarti secara pengalaman kita juga harus terus berjuang menyesuaikan diri kita dengan status kita sebagai orang kudus. Saudara, itulah arti dosa. Meleset dari sasaran, melanggar hukum Allah. Kita masuk dalam bagian yang kedua. Tadi definisi dosa dan sekarang relasi dosa.
Roma 3 ayat 23 dikatakan, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa, telah meleset dari target yang ditetapkan oleh Allah. Akhirnya semua ikut mengalami perubahan. Kita semua mengikuti jejak Adam. Gambar Allah di dalam diri kita hancur. Gambar Allah di dalam diri kita mengalami perubahan secara fungsional. Sekalipun struktur badani kita tidak hancur, tetapi gambar dan rupa Allah secara fungsional di dalam hidup kita mengalami perubahan. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak mampu lagi mencapai kekudusan Allah. Kita tidak mampu lagi mencapai kebenaran yang Allah tetapkan. Kita tidak mampu lagi memenuhi tuntutan keadilan Allah. Kita tidak mampu lagi melakukan semua perbuatan baik yang menyenangkan hati Allah. Jadi perhatikan saudara, ternyata dosa itu relasinya kemana? Dosa itu relasinya dengan Allah. Karena ketika kita berstatus sebagai orang berdosa, kita tidak bisa mencapai kekudusannya siapa? Kekudusan Allah. Ketika kita berstatus sebagai orang berdosa, kita tidak bisa mencapai kebenaran. Kebenarannya siapa? Kebenarannya Allah. Ketika kita berstatus sebagai orang berdosa, kita tidak mampu memenuhi tuntutan keadilan. Keadilannya siapa? Keadilannya Allah. Ketika kita berstatus sebagai orang berdosa, kita tidak mampu melakukan semua perbuatan baik yang menyenangkan hati. Hati siapa? Hati Allah. Jadi saudara, ketika kita berdosa ternyata itu relasinya dengan Allah. Saudara, di sini masalah. Ada banyak orang Kristen berpikir ketika dia berdosa, dia melakukan satu hal kepada seseorang, dia berpikir bahwa dia sedang berdosa kepada seseorang. Makanya bencinya kepada orang. Tidak mau mengampuni, tidak mau mengampuninya kepada orang. Saudara, sebenarnya dari kebenaran ini kita melihat, dosa itu bukan urusan horizontal. Bukan urusan kita secara sesama manusia. Tetapi dosa adalah urusan vertikal. Dosa adalah urusan kita dengan Allah. Saudara yang Tuhan kasihi, saudara masih ingat kisah Daud? Ketika Daud berzina dengan Batsyeba, selama 1 tahun lebih dia menutupi itu dari Tuhan. Sampai pada akhirnya Nabi Nathan datang dan memperingatkan dia. Lalu Daud mulai sadar dan dia menulis Mazmur 32. Salah satu bagian Mazmur 32 ketika dia mengaku dosa, dia katakan apa saudara? Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Perhatikan saudara, Mazmur 32. Kata yang digunakan 2 kali dalam 1 ayat ini adalah terhadap engkau, terhadap engkau sajalah. Jadi saudara, dalam ilmu hermeneutika, satu kata atau satu frasa yang diulang itu berarti menunjukkan penekanan. Jadi Daud ketika dia berdoa dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dia sadar bahwa terhadap Tuhan sajalah dia telah berdosa. Dia mengambil Batsyeba itu istrinya Uria. Uria adalah suaminya Batsyeba. Seharusnya kalau itu adalah urusan horizontal, Daud berkata, terhadap Uria aku telah berdosa. Tetapi tidak. Kenapa? Karena Daud tahu persis apa itu dosa. Daud tahu bahwa relasi dosa adalah langsung terhadap Tuhan. Makanya dia berkata, Tuhan, terhadap engkau sajalah
Saudara, di sini masalah kita. Sering ketika kita berdosa, kita melakukan kejahatan berkaitan dengan orang, dengan suami, dengan istri. Kita melakukan sesuatu, kita tutup-tutup dari suami, kita tutup-tutup dari istri, kita jaga jangan sampai ketahuan. Aduh, rasanya bagaimana? Kenapa? Karena konsep yang salah. Kita berpikir ketika kita berzina, ketika kita tidak setia kepada pernikahan kita, ketika kita bercabul, ketika kita melakukan hal-hal yang kita pikir itu berkaitan dengan pasangan kita, lalu kita menjadi tenang selama pasangan kita tidak tahu. Saudara, saya ingin berkata lewat kebenaran firman Allah, bahwa terhadap Tuhan kita melakukan dosa tersebut. Saudara, jauh sebelumnya Yusuf juga memahami kebenaran ini. Ya, ketika istri Potifar berulang-ulang kali menggoda, merayu supaya Yusuf tidur dengan dia. Saudara tahu, saudara, apa yang Yusuf katakan kepada istri Potifar? Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 39, Yusuf berkata begini kepada istri Potifar ketika istri Potifar sudah memeluk dia, saudara. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan, saudara. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi Yusuf sadar, saudara. Potifar memang yang mengangkat dia menjadi penguasa atas seluruh rumahnya. Tetapi ketika istri Potifar mencoba merayu supaya Yusuf berzina dengan dia, Yusuf tidak berkata, bagaimana aku berbuat dosa terhadap tuanku Potifar yang sudah mengangkat aku menjadi penguasa di rumahnya. Tidak, saudara. Tapi Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi saudara, relasi dosa adalah dengan Allah. Ada orang, seperti saya katakan tadi, berzina, berselingkuh, tidak setia kepada pasangan. Dia berjuang mati-matian untuk menutupi dosanya dari pasangan. Selama pasangan tidak tahu, aman. Kenapa, saudara? Karena tidak memahami relasi dosa. Saudara, ingat, dosa bukanlah masalah sesama, tetapi dosa adalah masalah kita dengan Allah. Ketika kita berbuat dosa, saya ulang, ketika kita berbuat dosa, apapun dosa itu, ingat, kita melakukannya terhadap Allah karena kita sedang melanggar hukum Allah. Saya tahu ada pasangan 7-Eleven, ya, pasangan yang tidak menikah, yang pria punya istri tetapi pergi tinggal dengan wanita lain. Sudah puluhan tahun bersama-sama jadi pria, suka ke istrinya, lalu suka ke 7-Eleven-nya, ya begitu. Saya tidak boleh bilang itu istri karena memang itu bukan istri. Lalu apa yang terjadi? Dia dengan pasangannya itu yang tidak menikah itu pergi ke gereja. Ya kan, mereka hidup layaknya seperti suami istri, pergi ke gereja menghadap Allah. Saudara, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Apakah mereka berpikir dengan bersama-sama ke gereja, maka hubungan mereka akan dilegitimasi oleh Allah? Saya ingin berkata, saudara, mereka berdua bukan berdosa terhadap istri dari pria ini, tetapi mereka berdua berdosa terhadap Allah. Sekalipun seakan-akan mereka menyogok Allah dengan pergi bersama-sama beribadah, seakan-akan mereka adalah pasangan suami istri. Oh, saudara, ini masalah besar. Bagi Allah mereka tetaplah berdosa.
Bagi Allah, mereka tetap sebagai pribadi-pribadi yang telah melanggar hukum Allah tentang pernikahan. Ingat, mereka berdosa terhadap Allah. Terhadap Allah. Saudara, ketika kita melakukan satu perbuatan jahat kepada seseorang atau orang lain, saudara dan saya jangan pernah berpikir ya, bahwa orang itulah yang kita sakiti, bahwa orang itulah yang kita rugikan, bahwa kepada orang itulah kita telah berdosa. Tidak. Memang orang tersebut mengalami sakitnya. Orang tersebut yang mengalami ruginya. Orang tersebut yang mengalami duka citanya dengan semua yang kita buat kepadanya. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita sedang berdosa terhadap Allah. Karena kita sedang melanggar hukum Allah. Dan kita pasti, saya ulang, dan kita pasti berhadapan dengan murka Allah. Kenapa? Karena setiap dosa ada konsekuensinya. Ketika saudara dan saya memilih untuk memendam kepahitan dan kemarahan, kita mungkin membenci seseorang, kita menolak untuk mengampuni orang tersebut. Kita harus ingat dengan jelas bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi, ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita sedang berdosa terhadap Allah. Ketika saya dan saudara membohongi atau menipu orang lain, memang orang lain yang mengalami kerugian. Tetapi jangan lupa, dosa yang kita lakukan adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi kita berdosa kepada Allah. Saudara, bagian yang ketiga. Yang pertama definisi dosa. Yang kedua relasi dosa. Dan yang ketiga konsekuensi dosa. Saudara, Roma pasal 6. Buka Alkitab yang ada di tangan saudara. Roma pasal 6 ayat 23 bagian A. Demikian firman Tuhan tegas. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara, jangan pernah lupa satu karakteristik Allah. Selain Dia adalah Allah yang murah hati, Dia juga adalah Allah yang murka. Saya ulangi. Jangan pernah lupa karakteristik Allah. Selain Dia adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Jangan lupa, Dia juga adalah Allah yang murka. Karena hukumnya yang adil dan sifatnya sebagai maha benar, maka dosa tetap harus dihukum. Sebenarnya kalau kita pelajari tentang hati Allah, kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bagian-bagian Alkitab bahwa sebenarnya Allah tidak pernah dengan sukacita menyiksa atau menghukum orang yang berbuat dosa. Sebaliknya, Allah menghendaki supaya orang berdosa berbalik kepadanya. Tetapi sekalipun Allah tidak rela menghukum orang jahat, tetapi Allah menghendaki oleh karena kekudusannya untuk menghukum setiap dosa. Kenapa? Saya ulangi, karena Dia juga adalah Allah yang murka. Saudara, Mazmur 18 ayat 9.
Mazmur 18 ayat 9. Di sana tertulis, asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Saudara, kalau saudara pelajari konteks dari ayat ini membicarakan, menjelaskan tentang Allah yang sangat gusar, Allah yang sangat geram, Allah yang sangat murka terhadap dosa. Itu berarti setiap pendosa, sekecil apapun dosanya, karena Allah tidak pernah mengenal gradasi dosa, tetap akan berhadapan dengan murka Allah. Tidak mungkin tidak. Sebab upah dosa ialah maut. Istilah maut dalam bahasa Yunani thanatos, artinya kematian. Saudara, kata maut ini artinya kematian akan kita pahami kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Kita hafal bukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa kontras dengan hidup yang kekal. Nah, jadi arti binasa dalam Yohanes 3 ayat 16 artinya adalah kehancuran total. Nah, kata binasa ini dikontraskan dengan tadi apa dikatakan hidup yang kekal. Jadi binasa ini artinya kematian yang kekal. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya hidup yang kekal. Yang tidak percaya kepadanya kematian yang kekal. Saudara, mari kita perhatikan Lukas pasal 16 ayat 19 dan seterusnya. Saudara tahu kisah ini tentang orang kaya. Ya, Lukas pasal 16 tentang orang kaya dan Lazarus. Istilah hidup yang kekal dan istilah kematian kekal akan dapat kita pahami secara jelas melalui bagian ini. Kita semua tahu ceritanya tentang orang kaya dan Lazarus. Ya, menurut tradisi orang-orang Yahudi, orang kaya ini bernama Dives. Nah, Dives yang tidak mengenal Allah, bagian nats ini menjelaskan dia mengalami kematian yang kekal di neraka, suatu tempat yang panas, dan Lazarus mengalami hidup yang kekal di surga, di pangkuan Abraham. Jadi saudara, dapat disimpulkan bahwa maut, upah dosa ialah maut. Dapat disimpulkan bahwa maut yang dimaksudkan adalah kematian yang kekal, berada di neraka selama-lamanya. Itulah upah dosa. Saudara, apakah saudara tahu berapa lama kekekalan itu? Seorang teolog memberikan ilustrasi seperti ini. Seandainya Anda membuat satu tumpukan pasir setinggi gunung Everest, gunung tertinggi ya di dunia. Lalu saudara menangkap seekor burung, lalu saudara mengajar burung ini. Setiap 1 juta tahun burung ini mengambil 1 butir dari tumpukan pasir itu setiap 1 juta tahun. Pertanyaan, berapa lamanya waktu yang dibutuhkan oleh burung tersebut untuk menghabiskan tumpukan pasir setinggi gunung Everest itu, saudara? Taruhlah pada butir yang terakhir burung itu mengambil
dari tumpukan itu. Itu sudah yang terakhir. Dan kita mungkin berpikir, oh selesai. Mungkin pada waktu itu kita baru menghabiskan 2 detik di dalam neraka. Saudara bisa bayangkan, itulah yang dinamakan keabadian. Disinilah tempat bagi orang-orang berdosa untuk mengisi keabadian mereka. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, upah dosa ialah maut, kematian yang kekal. Saudara, saya membayangkan ini saja saya ngeri. Saya sungguh-sungguh mendoakan saudara-saudara saya. Saya sungguh-sungguh mendoakan orang-orang yang di dekat saya. Saya sungguh-sungguh mendoakan jemaat supaya mengenal Allah, supaya mengerti firman Tuhan, sehingga mengalami satu transformasi, satu perubahan hidup, mengalami pertobatan yang diperjuangkan dari hari ke hari, sehingga hari ini tidak sama dengan hari kemarin, dan besok kita lebih baik dari hari ini. Berjuang untuk mencapai standar Allah, sehingga kematian kekal bukan menjadi bagian dari saya dan saudara. Banyak orang Kristen di Nina bobokkan, sekali percaya selamat. Apa maksud percayamu? Apakah percaya yang selama ini menjadi pegangan bagi kita, sekali percaya pasti masuk surga? Apakah itu betul-betul percaya dalam arti kita mengenal Kristus, kita menerima Dia, lalu kita mengalami perubahan dalam pola pikir kita, mengalami pertobatan dari hari ke hari, memperjuangkan hidup sampai kita berada pada level serupa dengan Kristus? Kalau itu yang kita maksudkan percaya, oke. Tetapi kalau yang kita maksudkan percaya adalah sebagai orang Kristen, saya ingin berkata kepada saudara, banyak tempat di neraka untuk banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi tidak bertobat, yang mengaku Kristen tetapi tidak mengalami perubahan hidup dari hari ke hari, yang mengaku Kristen tetapi pola pikirnya tidak mengalami perubahan, mengaku Kristen tapi tidak mencintai firman Allah untuk mengerti kehendak Allah dan berjuang setiap hari melakukan kehendak Allah. Saudara telah mengerti arti dosa. Saudara telah mengerti relasi dosa. Dan saudara telah mengerti konsekuensi dosa. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Itulah sebabnya Dia menyelesaikan kutuk dosa kita di Kalvari. Saudara, kalau memang ada di antara saudara jemaat yang belum betul-betul bertobat, saya ingin katakan kepada saudara, bertobatlah dan berbaliklah kepada Bapa. Buka hati, akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarkan hati dan pikiranmu diubahkan oleh firman Tuhan setiap hari, sehingga engkau mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Terus berjalan di dalam pertobatan, terus mengalami perubahan hidup, sampai pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Lihat sekelilingmu, lihat sanak saudaramu, orang tuamu, mertuamu, kakak adikmu, ipar-iparmu, ponakan-ponakanmu, orang-orang dekatmu,
sahabat kerabatmu, tetangga-tetanggamu. Kalau ada di antara mereka yang menurutmu masih berlumuran dosa, masih belum membuka hati menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang belum memberikan hati dan pikiran untuk diubahkan oleh Tuhan, doakan. Dan dengan hidupmu yang mengalami perubahan, engkau berikan kesaksian tentang hidupmu. Jangan sampai mereka berhadapan dengan murka Allah. Apakah engkau tega? Orang-orang yang engkau kasihi berjalan ke neraka sambil tersenyum karena mereka tidak sadar bahwa mereka sedang masuk di dalam perjalanan menuju keabadian yang penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami telah mengerti arti dosa. Kami telah mengerti relasi dosa. Dan kami tahu konsekuensi dari dosa. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Kiranya Engkau menopang kami. Sehingga hari demi hari, dalam perjuangan kami untuk berjalan di dalam pertobatan yang sejati, kami mengalami kemajuan yang signifikan. Tuhan menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh punya kerinduan yang dalam untuk mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Tuhan, ketika kami lemah, topang kami Tuhan. Ketika kami merasa sangat sesak dalam perjuangan berat kami untuk berjalan di dalam pertobatan, Tuhan pegang tangan kami. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan baru setiap hari, supaya kami cakap, supaya kami mampu untuk berjalan di dalam pertobatan yang sejati. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh anggota tubuh kami. Kami serahkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi komandan agung kami. Dan kami mau mendengarkan komando Tuhan, sehingga seluruh organ tubuh kami tunduk dan taat kepada hukum-hukum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu kerinduan hati kami untuk berjuang hidup berkenan kepadamu. Kami serahkan hidup kami secara baru kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, kami juga datang kepadamu mengucap syukur bersama-sama dengan umat-Mu, jemaat-Mu yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami datang berdoa menyerahkan Bapak Rohmat Sandi Gitoyo yang berhari ulang tahun tanggal 12 Mei. Anak Sean Alvaro Gabriel Sanggana tanggal 13 Mei. Anak Sofia Albertine Melinda Gunawan pada tanggal 14 Mei. Ibu Emi Bulain Ferdinandus pada tanggal 15 Mei. Anak Jason Wijaya pada tanggal 15 Mei. Anak Loisa Anggawan pada tanggal 16 Mei. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mungkin belum memasukkan data mereka di dalam data-data jemaat. Hamba berdoa, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hidup
yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari anak-anak kami ini. Kami mendukung mereka di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan menuntun kehidupan saudara-saudari kami ini. Sehingga mereka mengenal kehendak Tuhan. Mereka berjalan di dalam hukum-hukum Tuhan. Mereka mengalami pertumbuhan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan mereka mulai menjadi para pria dan para wanita seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berharap Tuhan mengunjungi dan melawat mereka. Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka. Jemaat-Mu yang berada dalam berbagai macam pergumulan dan tekanan hidup, Tuhan yakinkan mereka bahwa ketelanjangan, kelaparan, penderitaan tidak akan pernah memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Topang dan kuatkan mereka. Tuhan, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami. Ini ucapan syukur kami. Ini penyerahan hidup kami. Kami bawa hidup kami kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menebus kami dari maut. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pan Mukse. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.